Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Para pendengar yang beriman, di antara yang membatalkan keislaman seseorang menurut pandangan syariat Islam adalah jika dia terbukti ataupun terang-terangan menghina agama Islam yang dianutnya atau yang diyakininya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna na'budu wa nal'abu. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzibu ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimun. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Para pendengar yang beriman, memperolok-olok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya adalah perbuatan kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, karena pokok prinsip agama dibangun atas pengagungan pada Allah dan agamanya dan Rasulnya. Sedangkan mengolok-olok dengan sesuatu kepada Allah, agama dan Rasulnya, perbuatan ini menafikan pokok prinsip agama ini dan bisa membatalkannya. Bahwasanya orang yang memperolok-olok sesuatu dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang telah jelas sahih dan beliau meremehkan atau merendahkan hal tersebut, atau memperolok Rasulullah dan merendahkan beliau, maka orang tersebut kafir kepada Allah yang Maha Agung. Para pendengar yang beriman, ayat ini juga menunjukkan bahwa taubat bisa diterima pada setiap dosa, walaupun dosa yang dilakukan hamba sangat besar. Para pendengar, ilmu pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi karena Allah telah berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, ini adalah perkara yang akan datang. Memperolok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya termasuk kekufuran yang paling besar. Dalilnya yaitu pertanyaan, pengingkaran, dan celaan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dan orang yang memperolok Allah, maka dia kafir. Dan orang yang menggunakan sikap keras haruslah disesuaikan dengan tempatnya, situasi dan kondisinya, serta diterimanya tobat orang yang memperolok Allah, asalkan dia jujur dan taubat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Said bin Aslam, dan Qatadah sebagai berikut.
bahwasannya ketika dalam perang Tabuk ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran itu. Ini orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut ketika bertemu musuh. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Maka berkatalah Auf bin Malik kepadanya, kamu dusta, sesungguhnya kamu adalah seorang munafik. Sungguh akan kuberitahukan perkataan itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian pergilah Auf kepada Rasulullah untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Akan tetapi dia dapati Al-Quran telah mendahulunya, telah turun wahyu tentang hal tersebut. Maka orang itu datang kepada Rasulullah ketika beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya. Maka berkatalah dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk menghilangkan penatnya perjalanan. Ibnu Umar berkata, sepertinya aku melihat dia berpegang pada sabuk pelana unta Rasulullah Muhammad SAW. Sedang kedua kakinya kesandung-sandung batu sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Quran Surah At-Taubah ayat 65. Kemudian beliau tidak menoleh dan tidak bicara lagi padanya. Lebih dari itu, para pendengar, para perawi tersebut menyifatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik berupa pencelaan dan penghinaan terhadap Rasulullah dan terhadap para sahabatnya. Hal itu karena bercokolnya kekafiran dan kedengkian pada hati orang-orang munafik itu. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menampakkan isi hati dari mereka orang-orang munafik itu melalui ucapan-ucapan mereka, sehingga mereka mengatakan apa yang telah mereka ucapkan. Maka seseorang yang beriman dengan keimanan yang benar pasti mengingkari apa yang dilakukan orang-orang munafik tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap Allah dan agamanya. Lalu seorang sahabat Rasulullah, Auf bin Malik, pergi untuk melaporkan perkara mereka tersebut kepada Rasulullah. Tapi Allah yang maha mengetahui, yang tersembunyi dan rahasia telah mendengar ucapan orang-orang munafik itu dan mengabarkan kepada Rasulullah sebelum kedatangan orang yang beriman tersebut. Maka Allah SWT telah menghukumi mereka dengan kekafiran dan tidak menerima alasan mereka. Lalu datanglah salah seorang dari mereka itu untuk mengajukan alasan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau pun menolak untuk menerima alasan itu karena perintah Allah kepada beliau untuk melakukannya. Rasulullah Muhammad SAW tidak menambah lagi pada penolakannya terhadap orang tersebut dari apa-apa yang telah difirmankan oleh Allah tentang mereka berupa celaan dan ancaman. Para pendengar, kaum munafikin terhadap agama Islam dan terhadap kaum muslimin
sangat berbahaya karena mereka membenci kaum muslimin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, termasuk orang-orang munafik. Dia tidak suka kepada kaum muslimin dan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa memperolok Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Karena memperolok Allah, Rasul ataupun Al-Quran merupakan salah satu pembatalan keislamannya. Kita sebagai seorang muslim harus takut terhadap sikap kemunafikan. Karena dalam ayat tersebut, surah At-Taubah tadi, Allah menetapkan keimanan bagi mereka sebelum mereka menjadi kafir disebabkan perkataan mereka. Dan apapun alasan mereka tidak bisa diterima. Sebaiknya sebagai seorang muslim bersikap keras terhadap musuh Allah dan Rasul-Nya. Dan menjauhi kemungkaran. Karena mencela agama Islam, mengolok-olokkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, mengolok-olokkan sunnah-sunnah Rasul-Nya, semua itu termasuk tanda munafik i'tikadi. Dan orang yang mencaci maki para sahabat dan Rasul-Nya, maka dia termasuk orang yang kafir. Karena orang yang mencaci maki para sahabat berarti mencela Allah dan Rasul-Nya dan syariatnya. Dan yang paling penting sekali kita ketahui bahwa orang yang bersenda gurau dengan menyebut-nyebut Allah, menyebut-nyebut ayatnya atau Rasul-Nya adalah bentuk kekafiran. Ini adalah tafsiran dari ayat di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan itu, siapapun dia. Para pendengar, perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasul-Nya dan melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada waliullah untuk mencegah mereka tidak termasuk perbuatan menghasut, itu tidaklah sama, akan tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah, Rasul-Nya, serta kepada pemimpin umat Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Karena dia tidak mau orang-orang tersebut menjelek-jelekkan Allah dan Rasul-Nya dan menjelekkan Al-Quran dan para sahabat. Para pendengar yang beriman, semoga tidak terjauh dari sifat-sifat kekafiran dan kemunafikan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.